Kenapa mesti Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam ini atau setelah Rasul meninggal? Dan kenapa mesti Abu Bakar Siddiq sebagai manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita pelajari tentang prinsip kepribadian Abu Bakar Siddiq ketika membela Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sejarah. Ketika Abu Bakar Siddiq diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemani beliau dalam hijrahnya ke Madinah, maka bersiap-siap Abu Bakar Siddiq dengan segala peralatan, segala kendaraannya. Maka berjalan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW dari rumah di malam hari sampai beliau naik ke Gua Thur sampai bersembunyi 3 hari dalam Gua Thur. Ketika dalam perjalanan, Abu Bakar Siddiq sangat gelisah. Kadang-kadang beliau berjalan posisinya di belakang Nabi, kadang-kadang di depan Nabi, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar Siddiq khawatir ada musuh yang menyerang Nabi. Ketika berpikir ada musuh di depan, maka buru-buru ke depan, biarkan musuh itu kena aku tanpa mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dipikirkan Abu Bakar Siddiq. Ketika berpikir musuh ada di belakang, maka loncatlah Abu Bakar, maka berubahlah Abu Bakar Siddiq posisi ke belakang Nabi. Karena khawatir ada musuh di belakang Nabi, maka biarkan musuh itu mengenai Abu Bakar tanpa mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terpikir oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW naik ke Gua Thur dan bersembunyi di dalam Gua Thur selama 3 hari. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu mencari siang malam jejak Nabi Muhammad SAW, sampai dalam satu cerita bahwasanya mereka orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy itu sampailah di mulut Gua Thur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulnya dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq dengan menjadikan Nasjul Ankabut di dalam gua, dan ada seekor burung dara yang bertelur di situ. Ketika mereka melihat ada laba-laba yang membuat rumah dalam gua dan ada burung yang bertelur, maka mereka berpikir tidak mungkin ada orang. Karena kalau tidak ada orang, tidak mungkin ada seekor burung. Pasti, kalau ada orang masuk ke sini, pasti telur burung ini pecah, atau pasti serang laba-laba ini hancur. Tetapi buktinya ada serang laba-laba dan ada burung yang bertelur. Ketika posisi mereka berada di atas Gua Thur, maka Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu melihat mereka. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat ke bawah, niscaya mereka melihat kita ya Rasulullah, dan mereka akan membunuh kita ya Rasulullah." Gelisah Abu Bakar. Ketika gelisah semacam itu, maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, madzunnuka bisnain wallahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, apa yang kau sangka tentang dua orang? Allah lah yang ketiga. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Maka tenanglah Abu Bakar Siddiq ketika Nabi mengatakan demikian. Lalu apa ungkapan Abu Bakar? Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku tidak khawatir aku mati ya Rasulullah." Kata Abu Bakar, "In muttu ya Rasulullah, innama ana ibnu Abi Kuhafah. Wa in mutta ya Rasulullah, halakat ummah." Ya Rasulullah, kalau aku yang mati, maka tidak ada gunanya. Aku ini adalah anak Abu Kuhafah yang tidak ada artinya. Tetapi kalau kau yang mati ya Rasulullah, maka umat ini akan binasa. Umat ini akan tersesat. Umat ini akan berada dalam kegelapan. Jadi ternyata Rasul membela Nabi begitu hebat. Jiwa raganya perjuangan untuk Nabi
beliau tidak memandang Nabi itu sebagai kawan, atau sebagai menantu, atau sebagai teman dekat, tidak. Tapi yang beliau pandang adalah posisi Nabi adalah ujung tombak keselamatan umat berada di tangannya. Yang Abu Bakar pikirkan adalah umat manusia ini. Kalau Nabi meninggal maka akan binasalah umat ini. Maka itulah yang menjadi pemikiran Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu wajar kalau orang semacam Abu Bakar Siddiq diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala karena pandangannya yang sangat hebat, pandangannya yang sangat luas memikirkan tentang umat ini. Karena dalam satu istilah orang-orang salaf disebutkan al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah itu tergantung kepada pandangan orang tersebut. Apabila orang itu punya pandangan yang luas tentang kepentingan umat, punya pandangan yang luas tentang kesejahteraan umat, maka Allah pun akan memberikan kedudukan tinggi kepadanya sebagaimana Allah berikan kedudukan tinggi kepada Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya pandangan luas, dan mudah-mudahan langkah Abu Bakar Siddiq ini menjadi contoh teladan buat kita semua sehingga kita bisa meniru apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.